Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam mungkin untuk teman-teman semua. Dan juga selamat pagi, siang, dan malam juga kepada Ibu Jenny selaku dosen pengampu mata kuliah intermediate 2 pada semester ini. Nah, di kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai PSAK 2, yaitu laporan arus kas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan mengenalkan yaitu anggota kelompok kami yang terdiri dari pertama ada Birgita Dinda yaitu dengan NIM 2021-7004. Selanjutnya ada Ivan Kurniawan dengan 2021-717. Selanjutnya ada Chandra Amin dengan NIM 2021-741. Selanjutnya yaitu ada Aurea Dinanti dengan NIM 2021-772. Dan terakhir saya sendiri Gildari Monasibarani dengan NIM 2021-70117. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, jadi pembahasan yang pertama ini ada definisi-definisi dari istilah-istilah yang bakalan banyak keluar di PSAK 2. Yang pertama ini ada kas. Kas terdiri dari saldo kas atau cash on hand atau cash di tangan atau cash yang ada di perusahaan dan rekening giro, uang yang ada di rekening gitu. Terus yang kedua ada setara kas atau cash equivalent. Adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Istilah yang ketiga ada arus kas. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Nah, selanjutnya definisi yang keempat itu aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan atau principal revenue producing activities dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Yang kelima ada aktivitas investasi, adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang terakhir yang keenam ini ada aktivitas pendanaan atau financing, adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Lalu slide selanjutnya ini ada penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasi ke dalam lebih dari satu aktivitas. Sebagai contoh, jika pelunasan pinjaman bank meliputi pokok pinjaman dan bunga, maka bunga merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Oke, selanjutnya ini ada penjabaran dari aktivitas operasi. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah yang pertama penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. Yang kedua, penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain. Yang ketiga, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. Yang keempat, pembayaran kas kepada karyawan. Yang kelima, penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya.
Selanjutnya yang keenam, pembayaran kas atau penerimaan kembali atau restitusi pajak penghasilan, kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. Yang ketujuh, penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan. Beberapa transaksi seperti penjualan peralatan pabrik dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih. Arus kas yang menyangkut transaksi semacam itu merupakan arus kas dari aktivitas investasi. Selanjutnya, perusahaan sekuritas dapat memiliki sekuritas untuk diperdagangkan sehingga sama dengan persediaan yang dibeli untuk dijual kembali. Karenanya, arus kas yang berasal dari pembelian dan penjualan dalam transaksi atau perdagangan sekuritas tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Sama halnya dengan pemberian kredit oleh lembaga keuangan, juga harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, karena berkaitan dengan aktivitas penghasil utama pendapatan lembaga keuangan tersebut. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan. Oke, selanjutnya untuk aktivitas investasi akan dijelaskan oleh Gilda. Yap, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aktivitas investasi. Nah, di sini aktivitas investasi ini lebih dikenal kalau kita di kampus ya, itu dengan cash flow from investing activities. Nah, kira-kira itu apa sih artinya? Nah, aktivitas investasi ini adalah yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Nah, apa sih contohnya? Ini dia contohnya. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi. Yang pertama, itu adalah pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva terwujud, dan aktiva jangka panjang lainnya, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, peralatan, dan aktiva tak berwujud dan aktiva jangka panjang lain. Nah, selanjutnya itu ada perolehan saham, ya kan biasa nih investasi, berarti kalau saham termasuk nih, perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lainnya. Selanjutnya, ada uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, serta pelunasannya, nah kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Nah, selanjutnya ada pembayaran kas sehubungan dengan future contracts, forward contracts, option contracts, and swap contracts. Kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan, dealing or trading, atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan atau financing ya, biasa kita tahu di kampus. Nah, terus yang terakhir ini, jika suatu kontrak dimaksudkan untuk menangkal hedge suatu posisi yang dapat diidentifikasi, maka arus kas dari kontrak tersebut diklasifikasikan dengan cara yang sama seperti arus kas dari posisi yang ditangkalnya. Oke, selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan atau aktivitas tersebut dapat diatur sebagai laporan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan atau pendanaan. Kita harus berdasarkan ini menunjukkan bahwa bisnis tersebut menerima kas. Ini meningkatkan modal perusahaan serta asetnya. Sebaliknya, jika angkanya negatif, itu menunjukkan bisnis membayar modal. Misalnya perusahaan membayar dividen atau melunasi utang jangka panjang. Nah, contoh arus kas masuk dari aktivitas pendanaan itu, yang pertama ada penerimaan saham biasa dan saham eceran. Yang kedua, pinjaman bank. Ketiga, penjualan saham treasury. Yang keempat, penerbitan obligasi atau surat jangka panjang. Nah, terus ada contoh arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Itu yang pertama ada pelunasan surat utang, yang kedua angsuran pinjaman bank, yang ketiga pembayaran dividen. Oke, selanjutnya pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Itu tuh adalah bagian dari laporan arus kas yang mencatat penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan operasi inti suatu perusahaan atau entitas bisnis. Aktivitas operasi umumnya melibatkan arus kas yang dihasilkan dari penjualan produk atau jasa, pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji kepada karyawan, dan pengumpulan piutang dari pelanggan. Dalam laporan arus kas,
Aktivitas operasi biasanya disajikan dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau misalkan metode langsung, metode ini tuh melibatkan penyajian rinci mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang langsung terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. Contohnya penerimaan kas itu penjualan produk atau jasa dan pengembalian pinjaman kepada pelanggan. Contoh pengeluaran kas termasuk pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji, pembayaran bunga, dan pajak penghasilan. Metode ini memberikan informasi yang lebih transparan dan jelas mengenai sumber dan penggunaan kas dari aktivitas koperasi. Yang kedua ada metode tidak langsung. Metode ini tuh melibatkan perhitungan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan perbedaan antara laba bersih dan penyesuaian non-kas. Laba bersih disesuaikan dengan menambahkan atau mengurangi pengaruh non-kas seperti penyusutan, amortisasi, laba atau rugi dari penjualan aset tetap, perubahan persediaan, dan perubahan piutang dagang. Metode ini memberikan informasi yang lebih terkait dengan laporan laba rugi perusahaan daripada informasi kas yang spesifik. Next, kita masuk ke dalam pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, di sini adalah entitas ini melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan juga pembayaran kas brutonya yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan. Kecuali item berikut ini yang dilaporkan atas dasar arus kas neto. Nah, yang pertama ini adalah penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas perusahaan. Nah, yang kedua ini ada penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dengan volume transaksi yang besar, dan dengan jangka waktu yang singkat atau maturity short. Selanjutnya kita akan masuk ke pelaporan arus kas atas dasar arus kas bersih. Nah, arus kas yang berasal dari aktivitas suatu lembaga keuangan, ini aja yang dapat dilaporkan dengan dasar arus kas bersih. Nah, yang pertama itu adalah penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito berjangka waktu tetap. Dan kedua ini penempatan dan penarikan deposit pada lembaga keuangan lainnya. Dan ketiga yang terakhir itu adalah pemberian dan pelunasan kredit. Arus kas dalam mata uang asing. Arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah valuta asing tersebut dengan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Pos luar biasa. Arus kas sehubungan dengan pos luar biasa harus diklasifikasi dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan diungkapkan secara terpisah. Bunga dan dividen. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing diungkapkan secara terpisah. Masing-masing diklasifikasi secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Pajak penghasilan. Arus kas yang timbul dari pajak penghasilan diungkap secara terpisah dan diklasifikasi sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali dapat diidentifikasikan secara spesifik aktivitas pendanaan dan investasi. Pada anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan joint venture. Apabila akuntansi untuk investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan dibukukan dengan menggunakan metode equity atau metode biaya perolehan, maka investor membatasi pelaporannya dalam laporan arus kas sejumlah arus kas yang terjadi antara investor dan investi, misal sejumlah dividen dan uang muka yang diterima. Dan pelepasan anak perusahaan di unit bisnis lainnya. Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan anak perusahaan atau unit bisnis lainnya harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasi sebagai aktivitas investasi. Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan anak perusahaan di unit bisnis lainnya selama satu periode. Yang A adalah jumlah harga perolehan atau pelepasan, B. bagaimana nilai perolehan atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan kas setara, C. jumlah kas dan kas setara pada anak perusahaan atau unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan, dan yang D yang terakhir adalah jumlah aktiva
dan kewajiban selain kas atau kas setara pada anak perusahaan atau bisnis yang diperoleh atau dilepaskan. Nah, kemudian ada transaksi bukan kas. Transaksi bukan kas itu transaksi atau pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas atau setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan seluruh informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. Contoh transaksi bukan kas itu ada perolehan aset secara utang atau melalui sewa membeli. Kemudian ada komponen kas dan setara kas. Jadi perusahaan mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan posisi yang sama yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Contoh komponen kas itu ada cash, petty cash, sedangkan kalau setara kas itu ada pembayaran di muka atau prepaid expense, kemudian ada uang pagi atau investasi. Kemudian ada ungkapan lain. Ungkapan lain itu perusahaan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta pendapat manajemen. Oke, ini ada contoh laporan arus kas dengan metode langsung. Jadi, kalau metode langsung ini tuh laporannya penyusunannya berdasarkan buku kas atau bank. Karena penyusunannya berdasarkan dari buku kas, maka ketika melakukan pencatatan tiap transaksi arus kas harus segera digolongkan ke dalam 3 jenis kegiatan aktivitas. Hal ini supaya memudahkan saat penyusunan laporannya. Jadi, format di metode langsung ini ada beberapa jenis penerimaan kas dan pembayaran yang umum digunakan, kayak penerimaan kas dari konsumen atau pelanggan, pembelian atau pembayaran kepada supplier, pembayaran gaji karyawan, pembayaran pajak dan bunga, pembayaran kas dari pembelian berupa aset tetap, penerimaan kas yang didapat dari penerimaan saham, dan lain-lain. Nah, laporan ini tuh langsung memberikan kepada pembaca atau pengguna laporan keuangan informasi yang cukup mengenai dari mana saja penerimaan tersebut dan pembayaran dilakukan kepada siapa saja. Jadi nggak perlu spesifik itu. Nah, investor, kreditor, serta pihak manajemen dapat melihat dengan jelas dana yang dikumpulkan perusahaan bersumber dari mana dan kemana perusahaan melakukan pembayaran. Berbeda halnya dengan metode tidak langsung, di mana detail informasi tersebut tidak dicantumkan. Ini contohnya. Kayak dari aktivitas operasi itu kas yang diterima dari pelanggan dikurangi pembayaran kas itu tuh lihatnya tuh dari buku kas gitu. Terus ada dari arus kas dari kegiatan investasi kayak pembayaran kas untuk pembayaran tanah, terus untuk pendanaan juga kas yang diterima dari investasi pemilik dikurangi prive, lalu ketemu nanti arus kas bersih dan saldo kas 31 Januari 2019 gitu. Ini untuk laporan arus kas metode langsung. Lalu kita next ke laporan arus kas metode tidak langsung. Oke, aku lanjut ke contoh laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, dengan metode ini tuh penyusunan laporan arus kas ini berdasarkan laporan keuangan perusahaan, yakni laba rugi dan neraca. Jadi tidak memerlukan penggolongan terhadap aliran transaksi kas. Pengelompokan kegiatan transaksi disusun dengan melihat dari akun-akunnya atau rekening yang terdapat dari laporan keuangan. Nah, di sini ada neraca dari PT Ajaib. Jadi ini tuh ada neraca PT Ajaib dari periode 2015, 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016. Jadi kelompok aktiva atau aset apabila terdapat nilai positif, ini tuh berarti ada pengeluaran arus kas. Sedangkan jika nilainya minus, maka ada kas yang masuk atau penerimaan gitu. Lalu untuk kelompok pasiva, jika nilainya positif, artinya terjadi penerimaan aliran kas. Sementara jika nilainya minus, maka terjadi pengeluaran. Kalau tadi aktiva, kalau positif berarti pengeluaran. Nah, kalau pasiva ini jika positif, nah itu penerimaan. Ini kan contoh neracanya ya. Lalu di sampingnya itu ada laporan arus kas metode tidak langsungnya. Kayak tadi nih,
kita lihat di aktivitas operasi untuk kenaikan piutangnya, karena piutang itu aktiva ya, jadi kalau misalkan ada kenaikan berarti dia itu minus gitu, ada pengeluaran. Lalu ada kenaikan utang usaha. Utang usaha itu kan bukan aktiva ya, liabilities. Jadi dia itu naik berarti itu ada terjadi penerimaan. Lalu ini ada ketemu kayak kas diterima dari aktivitas operasi. Untuk aktivitas investasi juga sama kayak yang aku jelasin tadi, baru nanti kalau udah ketemu nih jumlah-jumlah aktivitas dari operasi, investasi, dan pendanaan, baru disamain aja dari kas 1 Januari ke kas 1 Januari 2015 dan kas 31 Desember 2015 gitu. Nah, jadi kas yang digunakan itu sebesar 10.000. Oke, itu saja tadi yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai PSAK 2 tentang laporan arus kas. Terima kasih.